Di sebuah kampung tua di pinggir hutan, ada satu pohon yang tak pernah ditebang. Bukan karena sakral, bukan pula karena dilindungi, tapi karena ketakutan yang ditanam sejak puluhan tahun lalu. Pohon beringin itu berdiri di ujung gang kecil yang sepi. Dahannya rimbun, menutupi hampir seluruh cahaya yang datang dari atas. Akar-akar tuanya menjalar kemana-mana, mencuat dari tanah seperti urit-urit yang sudah membatu. Di siang hari, tempat itu tampak teduh, tapi terlalu teduh, dingin, bahkan saat matahari sedang terik-teriknya. Warga kampung selalu punya satu kalimat yang disampaikan diam-diam, terutama kepada anak-anak baru atau pendatang: jangan berdiri terlalu lama di bawah pohon beringin itu, apalagi waktu maghrib. Karena menurut mereka, ada yang berdiri juga di sana. Bukan manusia, tapi seseorang yang tidak pernah benar-benar pergi. Pohon itu sudah berdiri sejak zaman Belanda. Konon, di masa penjajahan, tempat itu adalah lokasi penyiksaan dan eksekusi para tersangka mata-mata. Salah satu korbannya adalah seorang perempuan muda, hamil, diduga menjalin hubungan dengan tentara musuh. Warga kala itu marah, lalu menyeretnya ke pohon beringin, menggantung tubuhnya di dahan paling tinggi, dan membiarkannya mati perlahan. Yang mengerikan bukan hanya nasib perempuannya, tapi janin dalam kandungannya. Dan sejak malam itu, orang-orang mulai mendengar suara-suara tangisan bayi dari bawah pohon. Tidak setiap malam, tapi jika malam terlalu sunyi, jika angin berhenti bergerak, dan jika kau berada cukup dekat, suara itu akan muncul, pelan, menyayat, seperti bayi yang tak pernah sempat dilahirkan. Malam itu, langit gelap tanpa bintang, lampu-lampu jalan menyala redup, angin berhenti bertiup, dan suasana kampung terasa lebih sunyi dari biasanya. Pak Dul baru pulang dari rumah seorang pelanggan tetapnya. Becaknya ia dorong perlahan, roda belakangnya sempat rusak karena menginjak batu besar. Ia menuruni gang kecil itu seperti biasa, lewat bawah pohon beringin, seperti setiap malam sebelumnya. Tapi malam ini terasa berbeda. Udara di sekitar pohon itu dingin, terlalu dingin, seperti memasuki ruangan berpendingin udara yang bocor. Ia merapatkan jaketnya, rokok di tangannya mati, dan saat itulah ia mencium bau melati yang kuat, terlalu kuat, seperti disiram minyak melati. Bau yang tidak wajar muncul di tengah malam. Pak Dul berhenti di bawah pohon. Ada seseorang, perempuan, berdiri membelakanginya, memakai daster putih, rambut panjang menjuntai sampai ke punggung. Di pelukannya gendongan bayi. Pak Dul mengerutkan kening. "Bu, ngapain malam-malam di situ?" Perempuan itu tak menjawab, tak bergerak. Ia menyalakan senter kecil dari saku jaketnya, mengarahkannya ke arah perempuan itu. Tapi saat cahaya menyentuh sosoknya, gendongan di tangannya kosong. Hanya kain basah, seperti dibungkus dengan air darah. Tubuh perempuan itu gemetar, lehernya mulai bergetar, lalu perlahan berputar ke belakang. Sampai akhirnya, ia menghadap Pak Dul sepenuhnya, tanpa mengubah posisi tubuhnya. Matanya merah, wajahnya pucat, mulutnya robek hingga ke telinga. Dan dari gendongan itu, terdengar suara bayi menangis. "Anak saya belum punya nama, mau jadi gantinya?" Pak Dul mundur selangkah, lampu senternya mati, angin berembus keras. Bikannya tiba-tiba terguling sendiri, lalu terdengar tawa panjang. Pagi harinya, warga menemukan becak Pak Dul tergeletak di samping pohon beringin. Kaca lampunya pecah, roda belakangnya bengkok, tapi tubuh Pak Dul tidak ada. Dicari ke rumahnya tidak ada. Diumumkan ke radio lokal tidak membuahkan hasil. Polisi datang dan hanya berkata, tidak ada jejak kaki, tidak ada bekas seretan, seolah dia menghilang di tempat. Tapi ada satu hal aneh. Di atas sadel becak yang kosong, terdapat bekas kaki kecil, seukuran tapak bayi, tapi membara, terbakar, seperti diinjak oleh sesuatu yang tak berasal dari dunia ini. Dan malam itu, pohon beringin kembali diam, namun warga tahu ia tidak pernah benar-benar kosong.